Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Permisi, kata Tan Yun dengan senyum menyakitkan, mulai sekarang, kamu tidak bisa meninggalkan pedang suci tanpa perintahku, agar tidak terlihat. Tuhan, pedang surgawi. Lucian memiliki firasat buruk, dan matanya menunjukkan warna keserakahan serigala yang lapar. Namun, warna keserakahan segera menghilang. Tidak, aku khawatir aku bukan lawan Tan Yun. Aku, Lucian, berhasil naik ke posisi jenderal kecil. Aku tidak bisa mengambil risiko. Meskipun artefaknya bagus, aku harus memiliki kehidupan untuk menggunakannya. Dan Tan Yun tidak hanya menjulang setinggi 500 kaki, tetapi juga tahu susunan pedang dan formula pedang. Dia memiliki pedang suci. Ketika dia bertarung dengan Duan Tiande, dia lebih baik mati daripada menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Saya ingin kembali ke barak dan memberitahu jenderal tentang hal itu. Jika jenderal tahu bahwa Tan Yun memiliki pedang ajaib di tangannya, saya akan membuat prestasi besar dan membuat prestasi besar dalam waktu dekat. Setelah mengambil keputusan, Lucian meraung dengan pedang, berbalik dan bergegas ke tirai susunan pedang surgawi Hong Meng Tu. Tan Yun, hidupmu hebat hari ini, dan seseorang akan membunuhmu di lain hari. Hehe, mau kabur? Kalau bisa kabur, aku bukan Tan Yun. Mata Tan Yun suram dan memerintahkan, Canggu memasuki pedang, aku akan membunuhnya. Budak tua, patuh. Canggu berubah menjadi bayangan virtual dan dibor menjadi pedang pembunuh Hong Meng. Anjing, baru saja aku memiliki kekuatan sihir Hong Meng yang membunuh Tuhan, dan aku tidak tahan menghadapimu. Tan Yun berdiri dengan gemetar di udara, matanya menunjukkan kilau melihat ke bawah pada semua hal. Sekarang, biarkan kamu merasakan Hong Meng yang sebenarnya membunuh Tuhan. Hong Meng membunuh dewa, 9 dewa membunuh. Tan Yun, dengan ekspresi membunuh di wajahnya, memegang pedang pembunuh Hong Meng tinggi-tinggi di tangan kanannya. Tiba-tiba, 10.000 kaki pedang Hong Meng pecah di pedang. Pada saat berikutnya, mulut Tan Yun menyemburkan darah, berkedip ke arah yang berbeda dari kehampaan, dan mengayunkan 9 pedang satu demi satu. Ledakan. Boom. Tiba-tiba, ketika tirai dari seluruh susunan pedang ilahi Hong Meng Tu bergetar hebat, 9 pedang, seperti esensi, meningkatkan kecepatan udara mereka dari 3 kali menjadi 10 kali, dan meraung ke belakang Lucian. Nafas agung dan keras dari 9 pedang membuat kekosongan dalam susunan pedang yang luas jatuh sepenuhnya. Bagus, 9 pedang yang kuat, kecepatan cepat. Lucian benar-benar senang. Dia tahu bahwa dengan kecepatan terbangnya sendiri, dia akan ditelan oleh pedang setinggi 90.000 kaki sebelum dia terbang ke tepi tirai pedang. Dia tahu lebih jelas bahwa dia harus melawan dan mengalahkan dan memotong 9-10.000 kaki pedang, kalau tidak dia akan benar-benar jatuh. Aku tidak percaya aku akan mati di tangan Tan Yun jika aku memperbaiki negeri dongeng tingkat kelima. Aku bertarung denganmu. Lucian meraung di udara, berbalik di udara, dan seluruh tubuhnya terkejut. Pakaian hitamnya berubah menjadi pecahan, dan tubuhnya menunjukkan satu set armor abadi kelas atas dengan atribut angin. Pada saat yang sama, kain hitam topeng itu pecah, memperlihatkan wajah yang tegas, dan kemudian helm itu keluar dari kepala. Seluruh tubuh Lucian terbungkus baju besi dan helm. Alkitab pisau gila. Pedang lebar tangan kanan Lucian menghilang begitu saja. Segera, pedang abadi kelas atas dengan atribut angin muncul. Pisau gila 9 gelombang, ombak menghancurkan langit. Lucian mengambil pedang di tangannya dan memberikan pukulan terkuat. Tiba-tiba, di ruang gelap, ribuan tenda pedang besar berkumpul dari udara kosong, dan 9 tenda pedang berat ditelan oleh 9-10 ribu tenda pedang sang. Pada saat ini, mata Lucian penuh dengan harapan. Pada saat ini, dia tahu bahwa pukulan terkuatnya tidak dapat mengalahkan serangan Tan Yun, jadi dia akan mati. Tidak. Tidak. Saat berikutnya, mata Lucian ketakutan dan mengeluarkan teriakan putus asa dan ketidakberdayaan. Di hadapannya, pisau gila 9 gelombang hanya menghancurkan 6 pedang Tan Yun, dan kemudian dia ditebas oleh 30.000 pedang yang tersisa. Tan Yun, jangan bunuh aku. Boom. Permohonan belas kasihan bawah sadar Lucian ditelan oleh suara keras,
tetapi dia melihat pedang dan membombardir Lucian. Wow! Setelah helm dan baju besi Lucian terkoyak, organ dalamnya rusak, telinga, hidung, dan matanya dipenuhi darah, darah menyembur di mulutnya, dan tubuhnya diledakkan ke ruang gelap. Berserakan. Dua pedang Tan Yun, yang terus melahap Lucian, menghilang dari kehampaan. Segera, susunan pedang Hong Meng Tu yang luas juga tersebar di hutan yang hancur. Celepuk. Lucian mengosongkan dirinya menjadi busur darah besar dan jatuh dengan keras ke dalam hutan. Dia mengejang di tanah dan ingin bangun. Namun, dia tidak berdaya. Tangannya hanya bisa bergetar sedikit, tetapi dia tidak bisa menggunakan sedikit kekuatan. Tuhan, ingin bunuh aku. Darah dan air mata Lucian bergumam dan suaranya yang lemah bergetar berkata. Suara mendesing. Tan Yun, yang terluka parah, jatuh dari langit, mengacungkan pedangnya ke tanah dan berdiri dengan gemetar di depan Lucian. Katakan, siapa yang mengirimmu? Dalam suara lemah Tan Yun, ada perasaan membunuh yang luar biasa. Kamu mengenakan baju besi dan memegang pedang. Jika tebakanku benar, jangan bunuh aku akan memberitahumu. Lucian berkata sebentar-sebentar. Engah. Tan Yun memotong kaki kanan Lucian dengan pedangnya. Tidak ada keraguan, Anda hanya punya dua pilihan hari ini. Pertama, jujurlah, dan kemudian aku akan memberimu waktu yang baik. Kedua, aku membiarkanmu mati. Mendengar pidato itu, mata berdarah Lucian mengungkapkan warna memohon. Tan Yun, tolong lihat, demi saya berjuang di medan perang untuk para abadi di kota abadi Suanyuan untuk hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Tolong jangan bunuh aku. Ya, aku mengagumimu atas keringat dan darah yang telah kau bayarkan untuk yang abadi. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, tapi ini bukan alasan kenapa kamu bisa. Sejak saya memasuki kota abadi Suanyuan, Tan Yun telah mematuhi aturan kota dan membuka toko, tetapi saya telah dibunuh berkali-kali. Tan Yun sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara lagi. Dia berkata dengan suara kasar, kamu pikir aku tidak bisa membantumu jika kamu tidak mengatakannya. Pada saat ini, Lucian menutup matanya dan berkata dengan lemah, oke, kataku. Nama saya Lucian. Saya seorang mayor jenderal dengan Duan Tiande. Ini adalah perintah dari wakil jenderal kami Ge Yunhao. Biarkan aku membunuhmu. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengungkapkan niat membunuh tanpa akhir di matanya. Apakah itu maksud Ge Yunhao, atau diperintahkan oleh seseorang? Lucian tiba-tiba mengeluarkan darah, dan suaranya menjadi semakin lemah. Seharusnya, arti Jenderal Sima. Engah. Pedang Tan Yun menusuk alis Lucian, dan semangatnya hancur. Tan Yun terlatih-tatih dan berkata, sekarang saya telah diawasi oleh Laksamana Sima. Sepertinya saya tidak bisa terus membuka toko. Bagus, bagus. Pokoknya, aku punya cukup batu abadi. Tan Yun tersenyum marah, Laksamana Sima, mulai sekarang, aku akan menghilang untuk waktu yang lama dan membuat diriku kuat. Kamu tunggu aku, Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun benar-benar marah. Ini sangat menipu. Ketika saya mudah diganggu, Tan Yun memutuskan untuk tidak membuka toko. Sekarang Anda dapat berlatih dengan menara. Dan ketujuh istrinya memiliki cukup pil kelas atas untuk diminum, itu sudah cukup. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membuka gua bawah tanah dengan pedang di hutan. Kemudian dia menawarkan pagoda abadi waktu dan ruang terbaik di telinganya. Setelah masuk, Tan Yun meminta Cucik, Xiao Yu dan seorang siang untuk berlatih dengan tenang. Adapun Tiange kota Sizu, jangan khawatir tentang itu. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memasuki menara 66 lantai. Tan Yun duduk bersila dan mulai berkultivasi sambil memperbaiki pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi dan memperbaiki 30.000 jimat abadi. Kali ini, Tan Yun memutuskan untuk berlatih selama 1 tahun, yang lebih dari 3.600 tahun di menara. Setahun kemudian, Tan Yun ingin memberikan pil penalti terbaik kepada Jenderal Suanyuan. Karena dia berjanji untuk memberikan pil setahun kemudian, Tan Yun secara alami melakukan apa yang dia katakan. Pada waktu bersamaan, kota Tiange di Sizu berubah menjadi reruntuhan dalam semalam. Kehidupan dan kematian Bos Tan dan penjaga toko Chu yang tidak diketahui menyebabkan sensasi di seluruh kota luar.
Wajah Zhang Yi begitu dingin sehingga dia segera pergi ke rumah tuan kota bagian dalam untuk memberitahu saudara tertuanya Zhang Yizong tentang hal itu. Pada saat yang sama, dia juga meminta orang-orang langsung di bawah paviliun perintah untuk mencari tahu siapa yang melakukannya. Pertama-tama, toko Tiange di kota Sishu dibangun oleh kantor kepala kota. Bahkan jika ada perebutan di setiap toko pada hari kerja, itu akan mengendalikan sisa daya dan tidak menghancurkan bangunan. Kali ini, Tiange di kota Sishu dihancurkan, yang tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi kantor pusat toko. Sementara Zhang Yihan pergi ke kediaman penguasa kota, puluhan ribu pemilik toko dan bos di luar kota, serta semua orang abadi di kota, diam-diam berdoa agar Tan Yun baik-baik saja. Pertama-tama, orang mengira Tan Yun adalah pria yang baik. Kedua, jika Tan Yun tidak beruntung, di mana mereka akan membeli pil penalti terbaik di masa depan. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu, dan seluruh kota luar tahu bahwa hidup dan mati Tan Yun tidak pasti. Lebih dari 90% orang abadi marah pada pemikiran bahwa Tan Yun kemungkinan tidak terduga. Mereka sangat ingin mendapatkan pil terbaik. Lebih dari 1 miliar orang abadi di luar kota bukanlah orang bodoh. Menurut pendapat mereka, itu bukan tangan serikat alkimia di Tan Yun, yaitu terkait dengan kamp militer tempat Duan Tiande berada. Selain itu, para dewa tidak memikirkan musuh lain Tan Yun, rumah Xiaohu. Menurut pendapat mereka, Tuan dan Tuan Muda rumah Xiaohu hanyalah makhluk abadi. Bahkan jika mereka ingin membalas dendam Tan Yun, mereka tidak berani. Dengan harapan para abadi, 3 hari kemudian, Tan Yun masih belum mendapat kabar. Pada saat ini, Zhang Yihan telah tiba di rumah tuan kota. Ketika Zhang Yizong, pengurus rumah kediaman tuan kota, mendengar bahwa keberadaan Tan Yun tidak diketahui dan kemungkinan besar dia telah diracuni, dia sangat marah sehingga dia membiru dan menjadi marah, periksa. Aku akan pergi ke paviliun perintah secara pribadi dan meminta penguasa paviliun perintah untuk mencari tahu apakah itu Miao Silin, wakil presiden Serikat Alkimia, atau bawahan Jenderal Sima. Aku sangat marah. Jika Tan Xiaoyou melakukan kesalahan, pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi yang diberikan kepada tuannya akan hancur. Kemudian, Zhang Yizong pergi ke paviliun perintah. Setelah mendengar ini, penguasa paviliun perintah segera mengirim 1.000 orang untuk memperhatikan masalah ini dan melakukan penyelidikan. Fokus survei adalah Miao Silin, 10 jenderal abadi, 100 wakil jenderal dan banyak jenderal muda di bawah Jenderal Sima. Namun, penyelidikannya cukup rumit dan akan memakan waktu lama. Saat matahari terbenam, orang-orang dari paviliun perintah menyelidiki Miao Silin dari Serikat Alkimia dan pergi. Di paviliun yang elegan di lantai atas Serikat Alkimia, Miao Jincheng yang gemuk akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya dan berkata kepada Miao Silin, "Ayah angkat, apakah menurutmu Tan Yun sudah mati?" Miao Silin berkata sambil tersenyum, "Jenderal Sima, secara khusus menyapaku dan berkata dia akan mengirim seseorang untuk membunuh Tan Yun untuk membalas Weier. Karena Jenderal Sima terlibat dalam masalah ini, Tan Yun secara alami tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Anda dapat yakin bahwa Tan Yun diperkirakan telah meninggal." Miao Silin berkata sambil mencibir, meskipun Suan Yuan Xiancheng berada di bawah kendali penguasa kota, keluarga Sima memiliki pengaruh besar di pusat kota. Sepertiga dari Suan Yuan Xiancheng didirikan oleh keluarga Sima. Jangan menyebutkan bahwa paviliun perintah tidak dapat menemukan Jenderal Sima. Bagaimana jika bisa, sulit untuk tidak menjadi Tan Yun. Rumah tuan kota telah berselisih dengan keluarga Sima. Sungguh lelucon. Miao Jincheng menggema. "Oh, ya, ayah angkat." Miao Jincheng mengeluarkan slip batu giok dan menyerahkannya kepada Miao Silin. 1.600 jenis obat peri yang dikumpulkan oleh Tiange dari kota Sishu dicatat pada slip batu giok. Tan Yunding menyempurnakan pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi dari 1.600 jenis makhluk abadi. Setelah mendengar ini, Miao Silin menerima slip batu giok dengan puas. Segera, dia memanipulasi pengetahuan abadi ke dalam slip batu giok. Setelah membaca 1.600 jenis obat peri, Miao Silin mengerutkan kening dan berkata, "Obat peri ini dapat memperbaiki pil peri terbaik. Bagaimana ini bisa terjadi?" Miao Silin memandang Miao Jincheng dan berkata. Miao Jincheng berkata dengan tegas, "Ayah angkat, anakku telah memverifikasi bahwa semua nama obat peri yang dikumpulkan oleh Tiange, kota Sishu ada di slip giok.
Mendengar pidato itu, Miao Xilin mengangkat alisnya dan berkata, "Bukankah itu Tan Yun, pil penalti terbaik yang terbuat dari eliksir yang dipilih dari 1.600 jenis eliksir? Sepertinya aku harus mempelajarinya dengan baik." Dalam sekejap mata, sudah sebulan sejak hidup dan mati Tan Yun tidak diketahui. Rumah Tuan Kota. Liang Shaoxing, pemimpin paviliun perintah, sedang berbicara dengan Zhang Yizong. Liang Shaoxing tampak tenang dan berkata, "Ada berita. Melalui penyelidikan, Lucian, bawahan Ge Yunhao, telah menghilang. Waktu menghilangnya bertepatan dengan saat Tiange di kota Sisu dihancurkan. Saya menduga Lucian adalah orang yang menyerang Tiange di kota Sisu. Tapi sekarang penyelidikannya bermasalah." Mendengar pidato itu, mata halus Zhang Yizong berkedip. Apakah itu halangan Jenderal Sima? Ya, Liang Shaoxing berkata tanpa daya. Jenderal Sima berkata bahwa dia mengirim Lucian ke kota Suanyuanxian untuk menyelidiki situasi musuh. Dan dia memarahi saya dan mengatakan saya mendiskreditkannya. Pengurus rumah tangga, kamu juga tahu status keluarga Sima di kota abadi Suanyuan. Kecuali jika penguasa kota maju, sulit bagi siapapun untuk terus menyelidiki. Mendengar pidato itu, Zhang Yizong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Jenderal Suanyuan belum kembali dari perang, dan penguasa kota masih tutup. Tidak ada yang bisa mengganggunya kecuali situasi militer mendesak. Yah, mari kita hentikan ini sebentar. Kita akan membahasnya setelah Tuan Kota meninggalkan celah atau Jenderal Suanyuan kembali. Setelah mendengarkan, Liang Shaoxing mengangguk dan berkata, "Yah, itu satu-satunya cara." Waktu berlalu. Sudah setengah tahun sejak hidup dan mati Tan Yun tidak diketahui. Orang abadi yang tak terhitung jumlahnya di luar kota masih sangat prihatin tentang Tan Yun. Pada saat yang sama, di dalam hati mereka, Tan Yun seharusnya mati sebelum dia kembali untuk waktu yang lama. Tahun-tahun berlalu. Semua orang mengira Tan Yun sudah mati. Hari ini, Jenderal Suanyuan memenangkan kemenangan penuh dan memimpin pasukannya kembali ke kota abadi Suanyuan. Segera setelah Jenderal Suanyuan kembali ke rumah Tuan Kota, Zhang Yizong bergegas mencari Jenderal Suanyuan. "Yizong, mengapa kamu begitu ingin menemukanku?" Suanyuan Haokong tersenyum di lobi yang megah. Dia tampak dalam suasana hati yang baik ketika dia memenangkan perang dengan musuh, tetapi sebenarnya tidak. Karena kali ini musuh, baik jenderal maupun prajurit abadi, agak lemah. Dia bahkan curiga bahwa ini adalah jebakan musuh, dengan sengaja membuat seluruh kota abadi Suanyuan merasa tak terkalahkan. Karena kali ini, selain Jenderal Suanyuan, ada 8 jenderal lainnya. Semua 9 rute tentara abadi telah memenangkan kemenangan penuh. Pada saat ini, Suanyuan Haokong sedikit gelisah. Apakah karena kekuatan musuh terlalu lemah atau upaya lain? Namun, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Zhang Yizong dengan hormat berkata, "Laporkan kembali kepada tuannya. Tan Yun mengalami kecelakaan. Saya khawatir dia sudah mati." Tan Yun, alis putih Suanyuan Hao bergetar. Apakah itu pria kecil yang saya masukkan ke kota lebih dari setahun yang lalu? "Iya Pak." Zhang Yizong menghela nafas, dan kemudian memberitahu Suanyuan Haokong tentang penciptaan Tan Yun dari 4 kota seni Tiange, yang sebenarnya menyempurnakan pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi, dan pembunuhan Duan Tiande, yang menyempurnakan tingkat keempat negeri dongeng tentang hidup dan mati. Platform. Suanyuan Haokong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali seorang penyihir mati. Jika dia mendengarkan saya dan datang ke barak saya, dia tidak akan mati sebelum waktunya. Selain itu, masalah ini sudah selesai. Sekarang kita tidak bisa memutuskan hubungan dengan Sima Yongzheng untuk menyelidiki siapa yang membunuh Tan Yun. Kau tahu, anak buah Sima Yongzheng pemberani dan pandai bertarung. Mereka adalah tentara medali emas kota abadi Suanyuan. Selain itu, sepertiga dari kota abadi Suanyuan dimiliki oleh keluarga Sima. Dalang dibalik pembunuhan Tan Yun adalah untuk menyelidiki, tetapi tidak sekarang. Sekarang, meskipun kota abadi Suanyuan telah memenangkan satu demi satu, saya selalu merasa bahwa ada penipuan. Jika ada divisi lain di kamp militer internal kami, maka kota abadi Suanyuan akan berantakan dan musuh akan dikalahkan. Mendengar pidato itu, Zhang Yizong mengangguk. Segera, dia tampak tidak mau dan berkata,
Tuan, ada sesuatu yang dikatakan bawahan saya. Jangan marah. Kamu berkata, Suan Yuan Haokong bingung. Faktanya, Zhang Yizong ragu-ragu, faktanya, jika Tan Yun tidak mati, kekuatan prajurit abadi Anda, Jenderal Utama dan Wakil Jenderal akan sangat meningkat. Kekuatan keseluruhan akan dengan mudah melebihi kekuatan Jenderal. Bawahan Sima. Apa artinya? Suan Yuan Haokong berkata dengan rasa ingin tahu. Tuan, Anda tidak tahu sesuatu. Zhang Yizong berkata, Tan Yun telah berjanji untuk memberikan bawahanmu pil hukuman terbaik secara gratis. Tan Yun tidak hanya dapat memurnikan pil abadi terbaik yang tidak dapat disempurnakan oleh Serikat Alkimia, tetapi juga pil abadi terbaik yang dapat disempurnakan oleh Tan Yun. Pikirkan tentang itu. Jika Anda berbicara tentang Tong Tan Yun dan memberikan ramuan halus terbaik untuk jenderal kecil bawahan Anda dan wakil jenderal di negeri dongeng, tentara Suan Yuan Anda pasti akan menjadi tentara abadi medali emas nyata. Setelah mendengarkan, Suan Yuan Haokong tiba-tiba bangkit dari kursinya, dan tinjunya yang keriput mencicit. Memikirkan bahwa kekuatan keseluruhan bawahannya akan sia-sia, kemarahannya bisa dibayangkan. Aku juga marah. Suan Yuan Haokong berkata dengan marah, ketika penguasa kota meninggalkan celah, aku akan membiarkan penguasa kota memutuskan dan menyelidiki kematian Tan Yun secara menyeluruh. Jika kita tidak menemukan pembunuh dan dalang di balik layar, Suan Yuan Haokong tidak akan pernah berhenti. Pada waktu bersamaan, luar kota, hutan, gua dalam. Di dalam gua berdiri pagoda abadi waktu dan ruang terbaik. Di menara 66 lantai, Tan Yun telah menghabiskan lebih dari 3.500 tahun. Setiap 100 tahun, Tan Yun memurnikan 10.000 tungku pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi. 64 seri alkimia digunakan di setiap tungku, jadi ada 64 pil dalam satu tungku. Dalam lebih dari 3.500 tahun, Tan Yun telah menyempurnakan 350.000 tungku, dengan total 22,4 juta pil kelas atas untuk menghukum makhluk abadi. Tambahkan 4,1 juta cu, total 26,5 juta. Selain pil halus, ada banyak 1.600 jenis obat peri di tangan Tan Yun. Saat memurnikan begitu banyak pil, Tan Yun menggambar 30.000 keping dari 9 guntur terbaik yang menghancurkan jimat peri langit. Ditambah 10.000 sebelumnya, total 40.000. Tan Yun menghabiskan 600 tahun dalam praktik pintu tertutup lebih dari 3.500 tahun dan dipromosikan ke tingkat kelima negeri dongeng. Butuh 700 tahun untuk dipromosikan ke level 6 negeri dongeng. Butuh 800 tahun untuk dipromosikan ke level 7 negeri dongeng. Butuh ribuan tahun untuk memasuki tingkat ke-8 negeri dongeng. Selanjutnya, Tan Yun membutuhkan 400 tahun lagi untuk memadamkan tulang dan 5 organ internalnya dengan cairan surgawi Hongmeng, membuat tanah Hongmeng bergerak dari tahap ke-11 Xiao Cheng ke tahap Da Cheng, dan memiliki kekuatan besar untuk merobek zon abadi kelas menengah. Dengan tangan kosong. Dengan peningkatan pesat kekuatan Tan Yun, daratan Hongmeng di jantung Hongmeng telah meluas hingga ribuan mil dengan Tan Fu sebagai pusatnya. Tan Yun perlahan membuka matanya, dengan semburat dingin di matanya, saat tubuhku menjadi lebih kuat dan memasuki negeri dongeng hukuman tingkat ke-8, sekarang aku bisa menghancurkan orang kuat yang menyempurnakan negeri dongeng tingkat ke-9. Bahkan jika aku bertemu orang kuat yang bisa memperbaiki level 10 negeri dongeng, aku pasti tidak takut. Sudah waktunya untuk kembali ke kota abadi Suan Yuan dan memberikan pil itu kepada Jenderal Suan Yuan. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mulai memeriksa kekuatan para wanita. Setelah memeriksa, Tan Yun menemukan bahwa alam Sen Subing adalah yang tertinggi, yang merupakan negeri dongeng tingkat ke-10. Selain Fang Ziqing, yang sekarang menjadi negeri dongeng tingkat ke-4, Tang Membalu, Tang Xinying, Si Hong Xiao, dan Taixianer, Gongsun Ruoxi, Sue Zian, dan bahkan semua orang, sekarang adalah negeri dongeng tingkat ke-8. Dan kera pembunuh dan singa naga emas adalah tahap ke-7 dari pertumbuhan binatang abadi. Namun demikian, warisan kedua binatang itu telah sepenuhnya dibuka. Tan Yun tahu bahwa mereka dapat membunuh binatang abadi tahap ke-8. Moer sekarang juga merupakan tahap ke-7 dalam periode pertumbuhan. Ada 8 raja seperti naga Tianluo dan raja beruang, dan binatang suci harimau singa Yukin, Xiaobai. Sekarang adalah tahap ke-5 dan ke-6 dalam periode pertumbuhan. Selama pengamatan Tan Yun, Sen Subing,
yang berada di lantai 65, memperhatikan pengetahuan mengintip dari Tan Yun Xian dan bertanya kepada Tan Yun tentang Tiange di kota Sishu. Tan Yun memberitahu Shen Subing tentang penghancuran toko dan musuhnya, tetapi biarkan Shen Subing berlatih dengan tenang. Dia akan menangani sisanya. Kemudian, Tan Yun terbang keluar dari kegelapan dan muncul di lautan seperti hutan. Wajahnya yang tampan menua dengan cepat dan berubah menjadi penampilan oktogenarian. Setelah dia menyamar sebagai lelaki tua, wajahnya yang keriput menunjukkan senyum suram dan bergumam pada dirinya sendiri, masih ada setengah bulan tersisa untuk menyediakan pil bagi Jenderal Xuan Yuan. Setengah bulan sudah cukup untuk balas dendamku. Miao Jincheng, aku sudah membiarkanmu hidup cukup lama. Waktu kematianmu akan datang. Adapun Jenderal Sima, aku Tan Yun jauh dari lawanmu sekarang, tapi aku akan memberitahumu bahwa hal yang paling mengerikan di dunia adalah musuh bersembunyi di sudut. Aku bukan lawanmu, tapi itu cukup untuk berurusan dengan wakil jenderalmu Ge Yunhao. Tunggu, Ge Yunhao dan Miao Jincheng. Aku akan membunuhmu dalam waktu setengah bulan. Setelah memperhatikan dengan seksama, Tan Yun Teng bangkit di udara. Dalam jubah ungu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar kota. Saat kekuatan Tan Yun melonjak, dia terbang dengan kecepatan mendekati orang kuat tingkat ke-9 dalam menyempurnakan negeri ajaib tanpa menggunakan langkah surgawi Hongmeng. Hanya dalam 5 jam, ketika malam tiba, Tan Yun terbang ke udara dan mendarat di luar Tiange di kota Sisu. Apa yang membuatnya sedikit tergerak adalah bahwa pavilion asli yang hancur sekarang dibangun kembali dengan lebih banyak momentum. Di bawah 5 kata, Sisu Zhen Tiange, pada plakat, salib Jenderal Xuan Yuan, ditulis oleh Xuan Yuan Hao Kong, juga terukir. 10 kata ini berarti bahwa plakat itu dibuat oleh Jenderal Xuan Yuan sendiri. Dapat dilihat bahwa Xuan Yuan Hao Kong mendukung Tan Yun. Ah, apa yang kamu lihat? Bos Tan sudah mati. Pada saat ini, suara setengah baya datang dari telinga Tan Yun. Tan Yun melihat ke belakang dan melihat desahan abadi pada dirinya sendiri. Apakah Bos Tan mengenalmu? Tanya Tan Yun. Tidak, kata yang abadi. Lalu kenapa kamu menyebut Bos Tan? Dia terlihat sangat tidak nyaman. Tan Yun berkata dengan rasa ingin tahu. Sayang, yang abadi menghela nafas dan menatap Tan Yun. Apa maksudmu? Ketika Bos Tan masih hidup, dia menyempurnakan pil terbaik untuk menghukum makhluk abadi demi kepentingan kota luar. Hampir semua orang abadi kita di kota luar merasa tidak nyaman karena kematian Bos Tan. Yang abadi berkata dengan dingin, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Kemudian yang abadi berbalik dan pergi. Melihat cara orang-orang abadi pergi dengan marah, Tan Yun merasa hangat di hatinya. Jangan khawatir, aku masih akan menguntungkanmu di masa depan. Setelah Tan Yun berkata diam-diam, dia pergi ke pasar sambil tersenyum. Sesaat kemudian, Tan Yun tiba-tiba melayang ke udara dan menggores matanya. Dia menemukan bahwa Zubao Xiange dibuka lagi. Apakah Miao Jincheng mengira aku sudah mati, jadi dia kembali keluar kota untuk membuka toko. Tan Yun terbang ke tanah dengan keraguan dan melangkah ke pavilion peri Zubao. Sang Xian, apa yang kamu butuhkan? Seorang pelayan tersenyum dan memeluk Tan Yun dan berkata, bos kami Miao baru saja kembali keluar kota 3 hari yang lalu. Bos kami mengatakan bahwa seluruh penonton akan mendapat diskon 20% selama 3 hari. Kamu datang pada waktu yang tepat. Hari ini adalah hari terakhir. Tan Yun berkata sambil tersenyum, diskon 20% itu bagus. Oh, ngomong-ngomong, siapa penjaga tokomu? Itu Zhang Hongguo yang terkenal. Pria itu tampak memuja. Apakah penjaga toko Anda ada di sana? Ada urusan besar yang harus saya bicarakan dengannya. Tan Yun memancarkan niat membunuh yang tak terlihat di matanya. Ya, penjaga toko kami Zhang sedang beristirahat di lantai 9. Sang Xian, tolong ikuti saya. Begitu pria itu mendengar bahwa itu adalah bisnis besar, dia tiba-tiba sadar. Oke, pimpin jalannya. Tan Yun tersenyum dan mengikuti pria itu ke pintu kamar di lantai 9. Penjaga toko Zhang, seseorang telah meminta Anda untuk berbicara tentang bisnis besar. Kata pria itu dengan hormat ke pintu. Mencicit. Ketika pintu terbuka, Zhang Hongguo memeluk Tan Yun dan berkata, tamu yang terhormat, silakan masuk.
Tan Yun mengangguk dan melangkah masuk. Sajikan teh tamumu dengan cepat. Tidak perlu menyajikan teh, kata Tan Yun. Ketika tangan kanannya berbalik, sebuah batu abadi kelas menengah keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Dia memunggungi Zhang Hongguo dan menyerahkan batu peri itu kepada pria itu. Ambillah untukmu. Terima kasih, abadi. Ketika pria itu senang, Tan Yun menunjukkan murid surgawi Hongmeng, yang membuat pria itu tercengang. Kemudian Tan Yun terdengar di benak pria itu, tidak diragukan lagi, lupakan melihatku. Berbalik dan pergi. Pria itu mengambil batu peri dan berbalik. Bang! Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang insulasi suara ketika pintu ditutup. Kamu tidak tahu apa yang ingin kamu bicarakan dengan penjaga toko. Ini sangat misterius. Zhang Hongguo memeluk tinjunya dan berkata, jangan khawatir, bahkan jika Anda tidak mengatur penghalang isolasi suara, tidak ada yang akan menguping. Tan Yun berbalik perlahan dan mencibir, Zhang Hongguo, aku tidak takut terdengar. Tapi aku tidak ingin kamu berteriak dan didengar. Suara mendesing. Klik. Tan Yun melangkah maju dan meremukkan kaki kanan Zhang Hongguo. Kemudian, dia menendang lutut kanannya. Ah, kami tidak punya keluhan. Kenapa kamu menyakitiku? Dalam tangisan seperti babi, Zhang Hongguo jatuh ke tanah. Sosok Tan Yun melintas, menginjak dada Zhang Hongguo dan berkata pelan, betapa seorang pria tanpa ketidakadilan dan kebencian. Lihat siapa aku. Dengan itu, kerutan di wajah Tan Yun menghilang, memperlihatkan wajahnya yang tampan. Zhang Hongguo berteriak, Tan Yun, kamu tidak mati. Dalam kepanikan, Zhang Hongguo memohon, tolong, jangan bunuh aku tahu aku salah. Kamu hanya anjing Miao Jincheng. Untuk anjing, aku Tan Yun selalu. _2, kata Tan Yun, menatap Zhang Hongguo sambil tersenyum. Tebak apa? Jika tebakanmu benar, aku tidak akan membunuhmu. Zhang Hongguo buru-buru berkata, kamu meremehkan membunuh anjing sepertiku. Haha, Tan Yun tertawa dan sen sangat dingin. Sayang sekali kamu salah. Aku sangat suka membunuh anjing. Setelah mengendalikan Zhang Hongguo, Tan Yun bertanya. Rumah besar Miao dihancurkan oleh Chu Xiao tanpa kendali sebelumnya. Apakah sudah dibangun kembali? Tan Yun berkata dengan santai. Ya, setelah Zhang Hongguo selesai, kaki kanan Tan Yun tiba-tiba membuat sebuah kekuatan, klik. Dan meledakkan dada Zhang Hongguo. Setengah jam kemudian, Tan Yun memamerkan langkah surgawi Hongmengnya dan dengan cepat menyapu ke dalam rumah Miao. Dalam sekejap mata, dia muncul di luar paviliun peri Sengcai. Tiba-tiba, Tan Yun mendengar Miao Jincheng menyenandungkan sebuah lagu. Dengan keras, Tan Yun menginjak pintu dan muncul di luar sebuah ruangan di lantai 2. Mendengar suara mendobrak pintu, Miao Jincheng yang gemuk tercengang, siapa? Siapa yang kamu katakan? Tan Yun tiba-tiba membuka pintu dan melangkah masuk. Tan Yun, kamu belum mati. Miao Jincheng hampir kehabisan akal. Dia melompat dari kursinya yang jauh dan ingin mendobrak jendela dan lari menyelamatkan diri. Kembalilah padaku. Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Pada saat mengatur penghalang insulasi suara, tubuhnya melonjak. Tangan kanannya meraih pergelangan tangan kanan Miao Jincheng dan menariknya kembali. Saat ini, tangan kanannya melonggarkan mangkuk kaki kanan dan meraih leher Miao Jincheng seperti kilat. Miao Jincheng hanya digendong oleh Tan Yun. Dia tampak ketakutan dan terengah-engah, jangan bunuh aku. Itu adalah ide pengurus rumah tangga yang meminta anakku Miao Wei untuk membunuhmu. Jika kamu melalaikan tanggung jawabmu lagi, kamu akan mati. Tan Yun berkata dengan senyum muram, bukankah apa yang kamu harapkan? Tidakkah kamu berharap bahwa aku tidak mati, bukan? Babi gemuk yang mati, saya katakan, ada banyak hal yang tidak dapat Anda pikirkan. Katakan, apa kekuatan ayah angkatmu? Miao Jincheng gemetar dan berkata, ayah angkatku adalah tingkat ke-6 wilayah manusia kaisar. Apakah ayah angkatmu pernah ingin membunuhku? Tanya Tan Yun. Tidak, Miao Jincheng menghindar dari matanya. Mengatakan, suara Tan Yun rendah dan menunjukkan murid surgawi Hongmengnya. Miao Jincheng tampak membosankan dan berkata, ya. Itu cukup. Tan Yun berkata dengan es dingin di wajahnya.
Kamu baru saja mengatakan bahwa itu adalah ide pengurus rumah tangga untuk membiarkan Miao Wei membunuhku. Benarkah? Itu benar. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangkat murid surgawi Hong Meng dan menatap Miao Jincheng, yang sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Dia mencibir, kamu pergi ke neraka untuk menemani putramu dulu. Tak lama, aku akan mengirim ayah angkatmu dan bersatu kembali denganmu. Tan Yun, dasar binatang. Miao Jincheng dicubit oleh Tan Yun sebelum suaranya jatuh. Segera, Tan Yun menusuk kepala Miao Jincheng dengan pedang, dan semua roh mati. Bang! Tan Yun menendang tubuh itu. Miao Jincheng menerobos jendela seperti cangkang dan mendarat dengan berat di halaman. Pada saat ini, pengawal yang berpatroli bergegas ketika dia mendengar berita itu. Ketika dia melihat tubuh Miao Jincheng, dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Kemudian dia bangkit dan berteriak, "Tidak, ayolah. Tuannya terbunuh." Suara pengawal itu keras dan bergema di seluruh mansion. Segera, ratusan pengawal, yang dipimpin oleh pengurus rumah tangga Yuan Zheng, bergegas. Yuan Zheng menatap tubuh Miao Jincheng yang menyedihkan dan meraung, "Siapa yang membunuh tuanku? Keluar dari sini." Yuan Zheng, yang baru saja memasuki negeri dongeng hukuman tingkat ke-11, dipenuhi dengan suasana yang kuat dan arogan. Dia merah di wajahnya. Tanpa diduga, Tuan Miao Jincheng terbunuh 3 hari setelah dia kembali ke kota luar dari Guild Alkimia. "Keluar dari sini. Keluar. Kami akan membunuhmu." Lebih dari 300 penjaga keluarga Miao dengan marah memarahi langit malam. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, bayangan ungu terbang keluar dari paviliun Caixian dan berdiri di udara di atas halaman mansion Miao. Ketika Yuan Zheng menemukan itu adalah Tan Yun, dia sangat ketakutan sehingga dia menjadi pucat dan berkata dengan suara gemetar, "Lari." Ketika Tan Yun menghukum level 4 di negeri ajaib, dia membunuh Mayor Jenderal Duan Tiande, yang menyempurnakan level 4 di negeri ajaib. Kami sama sekali bukan lawannya. Lebih dari 300 pengawal, seperti burung yang ketakutan, bangkit satu demi satu, dan Yuan Zheng ingin melarikan diri. "Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Aku muncul. Untuk apa kamu lari?" Tan Yun tidak mengandung sedikit pun emosi. Ketika diperkenalkan ke telinga orang, dia menghilang di udara. Bang! Saat berikutnya, dengan suara pahat yang tumpul, Tan Yun muncul di udara di atas kepala Yuan Zheng dan menginjak kepalanya. Tubuh tanpa kepala Yuan Zheng ditanam di rumah sakit lain. Setelah 3 kali istirahat, Tan Yun menyamar sebagai orang tua dan meninggalkan rumah Miao. Ada lebih dari 300 penjaga di kediaman Miao yang tidak pernah kembali. Setelah darah Tan Yun membasuh rumah Miao, dia dengan cepat bolak-balik sepanjang malam. Setengah jam kemudian, dia terbang ke udara dan mendarat di depan sebuah rumah besar yang luar biasa. Di atas gerbang kediaman, plakat yang diukir dengan kata, "Gefu," sangat menarik perhatian. Rumah Ge adalah kediaman wakil Jenderal Ge Yunhao. "Siapa kamu?" 2 penjaga mansion Ge yang menjaga gerbang bertanya pada Tan Yun. "Hong Meng Sentong." Murid Tan Yun tiba-tiba meledak menjadi tenda merah yang aneh. Kedua pengawal itu menatap mata Tan Yun dan tiba-tiba menjadi tumpul. "Apakah kamu tahu apa kekuatan tuan mudamu Ge Yunhao?" tanya Tan Yun. "Ini adalah tingkat ke-8 dari negeri dongeng pemurnian." Setelah mendengarkan, Tan Yun menunjukkan penghinaan yang dalam di matanya dan segera bertanya, "Siapa kerabat Ge Yunhao di rumah?" "Ada Tuan Ge dan Nyonya Sao," kata mereka dengan tatapan datar. Tan Yun Ruo berpikir, kalian berdua bergegaslah ke pusat kota dan beritahu Ge Yunhao bahwa istrinya sedang sekarat. Biarkan dia kembali dan menemuinya untuk terakhir kalinya. Setelah itu, Tan Yun menghilang tanpa jejak. 2 pengawal mendengar pidato itu, membubung ke udara dan terbang menuju gerbang dalam kota. Tan Yun melepaskan pengetahuan abadinya di lautan awan, mengunci mereka dan mengikuti mereka dari kejauhan. 7 hari kemudian, Tan Yun terbang ke udara dan mendarat di tepi Danau Peri. Segera, dia duduk bersila di rumput subur di bawah pohon willow. Di sisi lain danau, ada kota yang dijaga ketat. Masuki gerbang setinggi ribuan kaki dan Anda akan tiba di pusat kota. Tan Yun duduk di tepi danau, yang merupakan satu-satunya jalan masuk dan keluar dari pusat kota. Dia menunggu.
Jing, tunggu. Ge Yunhao mengambil umpan. Pada saat ini, pencucian darah rumah Miao benar-benar menimbulkan sensasi di luar kota. Orang-orang berspekulasi tentang siapa yang berhasil. Anda tahu, identitas Miao Jincheng tidak biasa. Dia adalah anak angkat dari Wakil Presiden Serikat Alkimia. Tidak ada yang berani memprovokasi di luar kota. Jika tidak, siapa yang berani? Hanya Tan Yun. Namun, di hati semua orang, Tan Yun sudah mati sekarang. Siapa yang melakukannya? Dalam sekejap mata, 3 hari kemudian, berita kematian Miao Jincheng sampai ke telinga Miao Silin. Di Guild Alkimia, di ruang alkimia di lantai atas, Miao Silin gemetar dan menangis terseduh-seduh. Dia mendorong tungku alkimia dan berteriak, "Anak angkat! Anak angkat! Sialan, siapa yang melakukannya?" Berita kematian Miao Jincheng tidak kurang dari petir bagi Miao Silin. Lebih dari setahun yang lalu, cucunya Miao Wei terbunuh, tetapi sekarang putra angkatnya terbunuh 3 hari setelah dia kembali ke luar kota. Miao Silin meninggalkan ruang alkimia dengan air mata dan langsung menuju paviliun perintah. Setelah tiba di paviliun perintah, Miao Silin memberitahu Liang Shaoxing tentang kematian Miao Jincheng dan meminta Liang Shaoxing untuk menyelidikinya. Meskipun Liang Shaoxing tidak senang dengan Serikat Alkimia, dia masih mengirim ratusan orang untuk menyelidiki menurut hukum. Setelah Liang Shaoxing mengirim Miao Silin, dia pergi ke rumah penguasa kota dan memberitahu Zhang Yizong tentang tragedi rumah Miao. Zhang Yizong berkata sambil tersenyum, "Itu pantas. Diperkirakan itu pembalasan. Coba saya lihat, meskipun Jenderal Sima melakukan kematian Tan Yun, pembunuhan Tan Yun juga ada hubungannya dengan Serikat Alkimia." Liang Shaoxing mengangguk dan setuju, "Ya, masuk akal. Lagi pula, Laksamana Sima dan Miao Silin bangkit dari alam fana yang sama. Aku pernah mendengar bahwa mereka adalah teman dekat sebelum mereka terbang. Jika Tan Yun membunuh cucu mereka, akankah Laksamana Sima duduk diam? Aneh saja, siapa yang akan membunuh Miao Jincheng dengan risiko menyinggung Miao Silin?" Setelah mendengarkan, Zhang Yizong mengangguk dan berkata, "Ya, siapa itu?" Pada saat yang sama, Barak. Dalam akun militer, Ge Yunhao memandang 8 jenderal utama bawahannya dan berkata dengan marah, "Sudah setahun. Apakah Anda belum mendengar kabar dari Mayor Jenderal Lu? Kamu sampah yang tidak berguna. Kalau begitu temukan untukku. Hidup untuk melihat orang dan mati untuk melihat mayat." 8 jenderal muda begitu dimarahi sehingga mereka tidak berani mengangkat kepala. Pada saat ini, salah satu jenderal muda mengangkat kepalanya dan berkata dengan hormat, "Wakil Jenderal, harap tenang. Mayor Jenderal Lucian jauh lebih kuat daripada Mayor Jenderal Duan Tiande. Dia pasti bisa membunuh Tan Yun. Pasti telah terjadi sesuatu di jalan. Dia tidak kembali." Ketika Ge Yunhao hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara cemas datang dari luar pintu, "Tuan muda, hal besar itu buruk." Ge Yunhao mengerutkan kening dan mengambil langkah besar keluar dari tenda militer. Melihat 2 pengawal di keluarganya, dia mendesak, "Katakan padaku apa yang salah." Salah satu penjaga rumah Ge buru-buru berkata, "Tuan muda, Nona muda, dia sekarat. Pulanglah dan temui dia untuk terakhir kalinya." "Nyonya." Ge Yunhao segera panik, berubah menjadi sinar dan terbang keluar dari barak. "Nyonya, Anda pasti tidak mengalami kecelakaan. Suami saya akan kembali menemui Anda sekarang. Suamiku akan menyelamatkanmu." Ge Yunhao terbang dan berbicara pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tidak memikirkan hal lain. Pikirannya penuh dengan istrinya. Dalam catatan militer, 8 jenderal besar saling memandang dan berbisik. "Menurutmu apa yang terjadi pada istri Wakil Jenderal? Dia akan mati mendadak." "Saya tidak tahu. Jika istri Wakil Jenderal benar-benar mati, Wakil Jenderal akan mati karena kesedihan. Saya mendengar bahwa Wakil Jenderal dan istrinya sangat mencintai. Mengapa kita tidak pergi dan melihat-lihat? Jika sesuatu terjadi pada istri Wakil Jenderal, kita bisa menghibur Wakil Jenderal. Dia cukup sedih atas kematian Duan Tiande dan Lucian. Oke, ayo pergi dan lihat." Kemudian, 8 jenderal besar terbang keluar dari tenda militer dan terbang menuju gerbang kota. Setelah semalaman, saat fajar, Tan Yun, yang duduk bersila di tepi danau, tiba-tiba mengernyitkan pupilnya. Dia melihat ke gerbang bagian dalam kota,
tetapi melihat bahwa gerbang itu bergemuruh. Setelah dibuka, Ge Yunhao, yang tampak cemas, terbang keluar dari gerbang kota dan berlari kencang di atasnya. Dalam sekejap, dia terbang di atas kepalanya. Tan Yun tidak segera menyusul. Dia tahu bahwa hanya butuh 8 jam untuk mencapai area di mana para abadi tinggal di luar kota dengan kecepatan terbangnya sendiri. Kecepatan terbangnya 2 poin lebih cepat dari Ge Yunhao. Bahkan jika dia terbang selama 1 jam lebih dulu, dia bisa mengejar. Tan Yun masih duduk bersila di tepi danau. Dia pertama kali mengamati apakah ada orang yang mengikuti Ge Yunhao. Ketika ditentukan bahwa tidak ada yang bisa mengikuti setiap saat, dia bisa melakukannya sendiri. Tuhan tanpa sadar mencegat Ge Yunhao dalam perjalanan pulang. Lebih dari setengah jam kemudian, ketika Tan Yun memutuskan bahwa tidak ada yang meninggalkan pusat kota, tiba-tiba, gerbang kota terbuka lagi. Kemudian, 6 jenderal utama level 4 dan 2 jenderal besar level 6 terbang di atas diri mereka sendiri. Melihat 8 orang yang terbang ke arahnya, Tan Yun merasa familiar. Setelah dipikir-pikir, dia ingat bahwa ketika dia bertarung dengan Duan Tiande, 8 jenderal besar duduk di kursi di relief tempat Jenderal Sima berada. Cepat, jangan ketinggalan terlalu jauh di belakang wakil jenderal kita. Pada saat ini, Tan Yun mendengar salah satu dari 5 jenderal besar berbicara. Tan Yun membenarkan bahwa 8 jenderal besar semuanya adalah bawahan Ge Yunhao. Keluhan memiliki kepala dan hutang memiliki pemilik. Tan Yun secara alami tidak akan membunuh 8 orang. Ketika 8 orang berlari kencang di atas Tan Yun naik ke langit dan naik ke lusinan awan di atas 8 orang. Tan Yun diam-diam melewati lautan awan dan mengunci 8 orang dan Ge Yunhao dengan pengetahuan abadi. Karena jiwa abadi Tan Yun sekarang kuat dan mendekati tingkat ke-9 negeri dongeng pemurnian, 9 orang Ge Yunhao tidak dapat mendeteksi pengintipan Tan Yun. Tan Yun mengikuti 9 orang di bawah lautan awan. Setelah terbang selama 4 jam, dia jauh dari pusat kota. Tan Yun menemukan melalui siansi bahwa di bawah lautan awan, ada dataran tak berujung. Ada ngarai di utara dataran. Tan Yun memutuskan untuk melakukannya lagi di atas ngarai. Setelah terbang sejenak, Tan Yun berturut-turut melakukan langkah surgawi Hongmeng, dan kecepatannya melonjak dari lautan awan. Sepertinya ada seseorang di atas sana. Salah satu dari 8 jenderal besar yang terbang dalam kehampaan tiba-tiba melihat ke langit, tetapi melihat sosok ungu melintas ke arah dirinya dari lautan awan. Tidak. Ketika 8 orang terkejut, Tan Yun mengejar 8 orang dan memukul punggung mereka dengan 8 tinju berturut-turut dari udara kosong. Puff pop. 8 orang menyemprotkan darah dan diterbangkan oleh Tan Yun. Ketika dia baru saja berdiri teguh, dia memikirkan suara penyamaran Tan Yun dari orang tua, kembali ke pusat kota, jika tidak, orang tua akan segera menghancurkanmu. Beraninya 8 tidak. Mereka berbalik dan melarikan diri ke pusat kota. Pada saat ini, mereka sangat bingung. Mereka tidak tahu siapa lelaki tua itu. Mengapa mereka melukai diri mereka sendiri secara serius tetapi tidak bunuh diri? 8 orang tidak terlalu peduli. Sangat penting untuk melindungi hidup mereka. Saat ini, Ge Yunhao, yang berjarak 300.000 keabadian, tidak tahu. Setelah Tan Yun memukul 8 orang dengan keras, dia terbang dengan seluruh kekuatannya, melewati kekosongan dengan kecepatan tinggi, dan pergi ke Ge Yunhao. 1 jam kemudian, Ge Yunhao jelas menemukan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dari udara kosong, tetapi melihat seorang lelaki tua datang ke arahnya. Ketika dia menemukan bahwa lelaki tua itu hanya menghukum tingkat ke-8 negeri dongeng, dia diam-diam mengatakan bahwa dia lebih banyak berpikir. Abadi seperti itu hanyalah semut mol di depannya. Dia tidak berpikir lebih banyak, jadi dia terbang dengan cepat, tetapi dia menemukan bahwa semut mol yang menghukum urutan ke-8 negeri dongeng terbang lebih cepat dari dirinya sendiri. Apa yang kamu lakukan mengejar Ben? Ge Yunhao benar-benar marah. Dia melayang ke udara dan menatap lelaki tua yang melayang di depannya. Apa yang kamu katakan, Ge Yunhao? Tan Yun berkata sambil tersenyum. Sombong, beraninya kau memanggil wakil jenderal dengan namanya. Ge Yunhao berkata dengan tegas, berlutut dan minta maaf, lalu pergi. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu.
Ge Yunhao tidak berpikir dia adalah pria yang kuat karena kecepatan terbang pria tua di depannya. Lagi pula, di negeri dongeng, ada banyak orang dengan prestasi rendah yang dapat meningkatkan kecepatan mereka dengan senjata sihir terbang, tetapi itu tidak berarti bahwa jika mereka terbang cepat, mereka harus memiliki kekuatan tinggi. Apakah kamu keberatan membunuhku? Tan Yun tersenyum dan berkata, aku mencarimu hari ini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Berlututlah. Ge Yunhao akan memulai dengan Tan Yun. Kata-kata Tan Yun selanjutnya mengejutkannya. Tan Yun berkata, jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, kamu memerintahkan Lucian untuk membunuh Tan Yun. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Karena kamu tidak berlutut, mati. Ge Yunhao menggerakkan hatinya, memutar tangan kanannya dan membunuh Tan Yun dengan pedang. Aku tidak tahu, nanti aku akan memberitahumu. Tan Yun melintas di udara, dengan mudah menghindari pedang, dan kemudian menendang dada Ge Yunhao. Bang! Klik! Dalam suara tumpul pahat dan retak tulang, Ge Yunhao menyemprotkan darah ke mulutnya dan menjatuhkan dadanya, seperti layang-layang yang rusak, jatuh di dataran dari udara. Ge Yunhao, yang sedang memurnikan tingkat ke-8 negeri dongeng, benar-benar lemah dan menyedihkan di hadapan Tan Yun. Tan Yun menghilang dari udara tipis dan segera muncul di depan Ge Yunhao. Ge Yunhao tampak ketakutan dan berkata, siapa kamu? Mengapa menyembunyikan kekuatanmu melawanku? Tan Yun tersenyum, dan kemudian wajah tua itu menghilang dan menjadi pemuda. Ge Yunhao memandang Tan Yun dan berkata, kamu. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana aku bisa mati? Kata Tan Yunyin. Tan Yun, jangan bunuh aku. Semua ini adalah perintah dari Jenderal Abadiku Nilong. Ge Yunhao berkata dengan panik, saya hanya mengikuti perintah. Melayani Anda. Tan Yun berkata dengan dingin, kekuatan apa yang panjang dari ini? 10 langkah wilayah Kaisar, kata Ge Yunhao. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata dengan dingin, Nilama, cepat atau lambat, dia akan mati, dan siapapun yang terkait dengan pembunuhan Lucian terhadapku tidak bisa melarikan diri. Adapun kamu, mati dulu. Mendengar pidato itu, Ge Yunhao menghela nafas dan memohon lagi, Tan Yun, aku tidak tahan kamu membunuhku, tapi tolong biarkan aku pulang dan melihat istriku. Istriku sekarat. Tan Yun berkata dengan ringan, jangan khawatir, istrimu baik-baik saja. Saya meminta penjaga Anda untuk membawa Anda keluar dari pusat kota. Keluargamu, aku tidak akan menyentuh mereka. Kamu bisa pergi dengan tenang. Setelah itu, Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hong Meng dan memenggal kepala Ge Yunhao. Kemudian, sebuah pedang menembus tengkoraknya dan membunuh semua rohnya. 10 langkah Jenderal Abadi Nilong dan 6 langkah Miao Silin. Tan Yun berkata dengan suara, sekarang aku terlalu lemah untuk membunuhmu. Tapi tak lama, aku akan membiarkanmu mati satu persatu. Kemudian, Tan Yun mengeluarkan cincin peri dari cincin peri dan memasukkan kepala Ge Yunhao yang pecah ke dalam cincin peri. Nilong, meskipun aku tidak bisa membunuhmu sekarang, aku harus memberimu hadiah besar. Tan Yunyin tersenyum dan berpura-pura menjadi orang tua lagi, berubah menjadi sinar ungu dan meledak ke dalam kota. Pada pukul 1:04 lewat, Tan Yun terbang ke udara dan mendarat di bawah gerbang pusat kota. Siapa yang datang? Seorang peri perwira yang menjaga gerbang menatap Tan Yun dengan tatapan bermartabat. Halo, Sang Xian. Ni Xian akan meminta Xiao untuk mencarikan sesuatu untuknya dari luar kota. Tan Yun berkata, dan memberikan Bai Fu Immortal sebuah cincin peri. Benda itu ada di dalam. Maukah kamu mengirim seseorang untuk mengirimkannya ke Ni Xian? Ni Xian Jiang. Perwira itu bertanya, apakah itu Nilong Xian? Iya, ini Nilong Xian. Tan Yun berkata dengan hormat. Yah, berikan padaku. Perwira itu tersenyum, jangan khawatir, aku tidak berani mengintip apa yang diinginkan Nilong Xian. Ini sangat bagus. Terima kasih. Setelah memegang tinjunya, Tan Yun bangkit dan terbang ke daerah di mana para dewa tinggal di luar kota. 6 jam kemudian, malam tiba. Perwira itu memasuki rekening tentara Nilong. Ni Xian Jiang, seorang lelaki tua meminta bawahannya untuk memberimu sesuatu. Perwira itu dengan hormat memberikan cincin abadi kepada Nilong. Nilama mengerutkan kening dan tidak banyak bicara,
tetapi melepaskan pengetahuannya yang abadi ke dalam cincin abadi. Saat berikutnya, matanya melebar, tetapi dia melihat kepala berdarah di cincin abadi. Almarhum adalah bawahannya Ge Yunhao. Wajah Nilong memerah karena marah. Dia meraih kerah perwira dan meraung, "Siapa orang tua itu? Di mana dia? Padatkan citra memori lelaki tua itu untukku." Melihat penampilan kanibalisme Nilong, perwira itu mengumpulkan penampilan lelaki tua itu dengan kekuatan abadinya yang gemetar. "Jenderal, bawahanku tidak bertanya siapa dia." Nilong melemparkan perwira itu keluar dari tenda militer. Kemudian, suara marah datang dari tenda militer, "Sialan. Siapa yang membunuh bawahan saya dan kemudian mengirim kepala bawahan saya untuk menantang saya? Siapa itu? Siapa itu?" Kemudian Nilama bergegas ke akun militer Sima Yongzheng dan memberitahu Sima Yongzheng tentang hal itu. Mata keruh Sima Yongzheng mengungkapkan kemarahan yang kuat, "Kirim pesanan saya dan kirim 10 juta tentara abadi untuk pergi ke luar kota untuk menangkap orang tua itu." Jadi para jenderal abadi, wakil jenderal, jenderal besar dan ribuan tentara abadi di bawah Sima Yongzheng pergi keluar dari kota dalam dan pergi ke kota luar. 2 jam kemudian, Tan Yun tiba di kota Wai Chengfang, dan sekarang dia telah menjadi setengah baya. Pria berjenggot panjang. Jenggotnya diambil dari kera pembunuh iblis. Setelah Yirong, Tan Yun melewati arus orang yang ramai dan datang ke kantor pusat toko. Begitu Tan Yun memasuki kantor pusat toko, Wang Yuan menyambutnya dan berkata, "Maaf, sekarang toko-toko di luar kota telah disewakan." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Karena bos Tan dari Tiange di kota Sisu sudah meninggal, mengapa dia tidak bisa menjualnya?" Wang Yuan mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, "Benar bahwa bos Tan sudah mati. Namun, kami telah mengatakan bahwa toko ini tidak akan pernah dijual kepada siapapun." Tan Yun merasa hangat di hatinya dan memeluk, "Anda dan saya adalah kenalan. Di mana dia? Saya ingin melihatnya." Mendengar pidato itu, ketidaksenangan Wang Yuan menghilang. "Maaf, kami bertanggung jawab atas rumah Lord di kota bagian dalam. Saya tidak tahu kapan harus kembali." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Baiklah, saya mencari manajer Zhang. Ada sesuatu yang mendesak. Mengapa Anda tidak membawa saya ke pusat kota dan pergi ke rumah tuan kota?" Ini, Wang Yuan tampak malu. "Kamu tidak perlu malu. Selama kamu membawaku, aku akan sangat bersedia menemuiku. Apakah itu manajer Zhang atau pengurus rumah tangga Zhang Yizong dari kediaman tuan kota?" Tan Yun tersenyum. "Betulkah?" Wang Yuan bertanya. "Tentu saja." Nada bicara Tan Yun pasti. "Baiklah," kata Wang Yuan, dan Tan Yun meninggalkan kantor pusat toko. Wang Yuan adalah pria merah di sekitar Zhang Yihan. Oleh karena itu, Zhang Yihan memberinya perahu abadi yang lebih rendah. Wang Yuan menawarkan perahu peri dan membawa Tan Yun sehari untuk mencapai gerbang dalam kota. Dalam perjalanan, Wang Yuan cukup bingung. Dia membawa janggut ke rumah tuan kota. Akankah pengurus rumah tangga Zhang dan pelayan Zhang benar-benar ingin bertemu dengannya? Selain itu, dalam perjalanan, prajurit abadi mengumpulkan orang tua yang disamarkan oleh Tan Yun dan bertanya apakah Wang Yuan telah melihatnya. Wang Yuan menggelengkan kepalanya dan bertanya ada apa, tetapi prajurit abadi itu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tan Yun mencibir saat Wang Yuan menunjukkan tanda kantor pusat toko di bawah gerbang dalam kota. Seperti diketahui bahwa kantor pusat toko berada langsung di bawah penguasa kota, peri perwira yang menjaga gerbang kota segera membuka gerbang kota. Wang Yuan mengendarai perahu abadi dan terbang bersama Tan Yun selama setengah hari. Setelah itu, dia tiba di luar rumah tuan kota duduk di lereng Gunung Suci Suanyuan. "Di sini kita." Wang Yuan menyapa Tan Yun dan turun dari kapal peri. "Wang Yuan, apa yang membawamu ke sini?" Penjaga di pintu tersenyum. Setelah menyapa pengawal, Wang Yuan bertanya, "Apakah pelayan Zhang dan pengurus rumah ada di rumah?" "Ya," kata penjaga itu jujur. Kemudian, Wang Yuan membawa Tan Yun ke mansion master kota dengan momentum yang luar biasa dan paviliun yang indah. Setelah bolak-balik melewati mansion sejenak, mereka datang ke paviliun tempat Zhang Yizong tinggal. Setelah Wang Yuan menyuruh Tan Yun menunggu di luar, dia naik ke lantai 2 dan melihat Zhang Yizong dan Zhang Yihan sedang minum. "Xiao Yuanzi, kenapa kamu di sini?"
Zhang Yihan mengerutkan kening, tetapi sesuatu terjadi pada kantor pusat toko. Steward, kantor pusat toko baik-baik saja. Seseorang ingin bertemu denganmu. Siapa? Zhang Yihan berkata dengan aneh. Jenggotnya besar. Aku bertanya tentang namanya di jalan, tapi dia tidak mengatakannya. Wang Yuan berkata dengan enggan, jenggot sebesar itu saja, orang tuamu yang kedua akan sangat ingin bertemu dengannya. Apakah itu termasuk orang tua? Zhang Yizong bertanya. Iya, pengurus rumah tangga, kata Wang Yuan jujur. Hehe, aku benar-benar penasaran. Zhang Yizong berkata sambil tersenyum, biarkan dia masuk. Saya ingin melihat siapa dia. Mendengar pidato itu, Wang Yuan berkata dengan keras, jenggot besar, kamu bisa masuk. Belum lama ini, kedua bersaudara Zhang Yizong melihat seorang pria paruh baya masuk. Apakah kamu kenal saudara-saudaraku? Zhang Yizong berkata dengan marah. Tan Yun memeluk tinjunya dan berkata, aku belum melihatmu selama setahun. Bagaimana kabar kalian berdua? Dengan itu, Tan Yun melepas janggut di wajahnya. Kemudian, wajahnya di usia 40-an seolah-olah waktu telah kembali dan mengembalikan penampilan seorang pemuda tampan. Tan Yun, kamu belum mati. Zhang Yizong dan Zhang Yihan sangat bersemangat sehingga mereka tiba-tiba bangkit dari kursi dan tubuh tua itu sering bergetar. Wang Yuan bodoh. Dia menatap dengan tajam dan lembut. Dia menemukan bahwa orang di depannya bukanlah Tan Yun. Siapa itu? Tan Yun bercanda, saya berjalan di sekitar gerbang neraka. Jika saya tidak melepaskan kedua orang tua saya akan kembali lagi. Zhang Yizong berkata dengan penuh semangat, yah, bagus jika kamu tidak mati, bagus jika kamu tidak mati. Tan Xiaoyou, kamu tidak tahu. Sesuatu yang besar telah terjadi di barak dalam kota, tapi itu juga hal yang baik. Ge Yunhao meninggal, dan kepalanya dipenggal dan dikirim ke Nilong, bos langsung Ge Yunhao. Ketika Nilama mengetahuinya, dia melaporkannya ke Sima Yongzheng. Sima Yongzheng menjadi marah dan mengirim ribuan tentara abadi dan abadi untuk menangkap si pembunuh. Tan Xiaoyou, cepat katakan padaku. Apakah bawahan Ge Yunhao, Mayor Jenderal Lucian, yang menghancurkan tiangnya kota Sisu, yang ingin membunuhmu? Mencium pidato itu, mulut Tan Yun naik sedikit. Ini benar-benar orang ini, tapi pada akhirnya aku membunuhnya. Kemudian saya tutup mulut selama lebih dari 11 bulan, dan kemudian saya kembali untuk memberitahu orang tua kedua bahwa saya aman. Setelah mendengarkan, Zhang Yihan berkata dengan gembira, Tan Xiaoyou, saudaraku dan aku sudah lama menduga bahwa Ge Yunhao dan Lucian ada hubungannya dengan membunuhmu. Tidak, baru saja mendengar bahwa Ge Yunhao dihukum, saudaraku dan aku minum untuk merayakannya. Juga, Tan Xiaoyou, musuhmu Miao Jincheng sudah mati. Zhang Yihan sepertinya memikirkan sesuatu di sini. Suaranya tiba-tiba berhenti. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan ngeri. Ketika Anda menghukum level 4 di negeri dongeng, Anda bisa melampaui level untuk membunuh Duan Tiande, yang menyempurnakan level 4 di negeri dongeng. Sekarang Anda menghukum level 8 di negeri dongeng. Ge yang sudah mati. Yunhao sedang memperbaiki level 8 di negeri dongeng. Apakah itu? Apakah kamu membunuh Ge Yunhao? Pada saat ini, Zhang Yizong juga menatap Tan Yun. Tan Yun berkata jujur, ya, aku membunuh Ge Yunhao. Aku juga membunuh Miao Jincheng di rumahku yang berdarah Miao. Meskipun kedua tetua itu samar-samar menebak bahwa Tan Yun yang melakukannya, mereka terkejut setelah mereka benar-benar menentukannya dari mulut Tan Yun. Siapa Ge Yunhao? Itu adalah wakil jenderal dari urutan ke-8 negeri dongeng pemurnian. Dan Tan Yun, ini hanya urutan ke-8 negeri dongeng. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan tantangan lompatan katak Tan Yun akan sejauh ini melawan langit. Setelah kaget, Zhang Yizong menatap Tan Yun dan berkata dengan persetujuan, jika bukan karena lelaki tua itu, saya percaya Anda dan tahu Anda tidak akan berbohong. Jika tidak, lelaki tua itu tidak percaya sama sekali. Itu bagus. Ini benar-benar hebat. Tan Xiaoyou, apakah Ge Yunhao mengirim Lucian untuk membunuhmu? Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, ya, saya telah menjelaskan bahwa Ni sudah lama meminta Ge Yunhao untuk mengirim seseorang untuk membunuh saya. Kalau begitu, Pak Tua, biarkan Paviliun Disiplin menyelidiki Ni lama.
Zhang Yizong berkata dengan dingin di matanya. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan membalas dendam. Ada juga masalah ini. Tidak jelas apakah Laksamana Sima ada di balik layar. Di masa depan, aku akan menangkap Nilong dan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Singkatnya, Tan Yun tidak akan melepaskan siapapun yang ingin menyakitiku. Mendengar pidato tersebut. Setelah itu, Zhang Yizong berkata sambil tersenyum, Tan Xiaoyou sedang menunggu di sini. Pak Tua, saya akan mengundang seseorang untuk datang dan menyusul Anda. Dengan itu, Zhang Yizong berjalan keluar dari pintu sambil tersenyum. Tan Yun dan Zhang Yihan minum anggur. Xiao Yuanzi, tidak ada apa-apa untukmu di sini. Kembalilah ke kota luar, Zhang Yihan berkata sambil tersenyum. Oke, ketika Wang Yuan hendak pergi, Tan Yun berteriak padanya, memutar tangan kanannya, dan 12 eliksir kelas atas digantung di depan Wang Yuan. Ini adalah hadiahmu karena mengirimku ke kediaman Tuan Kota. Benarkah? Apakah 12 ramuan kelas atas ini benar-benar untukku? Wang Yuan tergagap bersemangat. Dia tahu bahwa dengan 12 ramuan pemurnian kelas atas ini, ketika dia memasuki negeri peri pemurnian, dia akan dapat membantu dirinya sendiri naik ke tingkat ke-12 negeri peri pemurnian. Tentu saja, tidak cukup hanya memiliki eliksir terbaik. Selama abadi kelas 1 di negeri ajaib memiliki kualifikasi dan pemahaman yang baik, dan ada 12 eliksir terbaik yang disempurnakan, itu pasti dapat dipromosikan ke tingkat ke-12 di negeri ajaib. Jika kualifikasi dan pemahamannya terlalu rendah, bahkan jika Anda memiliki pil, juga sulit untuk meningkatkan ranah. Tentu saja itu benar, Tan Yun tersenyum. Terima kasih, Bos Tan. Wang Yuan tersenyum. Jika Bos Tan memiliki perintah di masa depan, kamu dapat mengatakan bahwa kamu bersedia melewati api dan air. Kemudian, Wang Yuan meninggalkan rumah Tuan Kota sambil tersenyum. Aula Haoran Cangkong. Di aula, Suan Yuan Haokong, yang sedang mengamati peta topografi, sedikit tidak senang ketika mendengar suara Zhang Yizong meminta pertemuan. Dia berkata, bukankah aku mengatakan itu? Jangan ganggu aku. Kemudian, suara bersemangat Zhang Yizong datang dari luar aula, Tuan, saya membawakan Anda acara yang menyenangkan. Tan Yun tidak mati. Boom. Tanpa menunggu kata-kata Zhang Yizong, pintu aula terbuka, dan Suan Yuan Haokong melangkah keluar dengan gembira. Apakah benar Tan Yun tidak mati? Di mana dia? Beritahu tuannya bahwa Tan Yun ada di rumah. Setelah Zhang Yizong selesai, dia memimpin jalan dengan Suan Yuan Haokong ke pavilionnya. Dalam perjalanan, ketika Suan Yuan Haokong mengetahui dari Zhang Yizong bahwa wakil Jenderal Ge Yunhao dibunuh oleh Tan Yun, yang dihukum di negeri dongeng tingkat 8, dia memunculkan badai di hatinya dan menyebut Tan Yun iblis. Tak lama kemudian, Suan Yuan Haokong dan Zhang Yizong datang ke pavilion Yizong, menatap Tan Yun, tertawa dan berkata, anak baik, kamu telah membuatku sedih selama berhari-hari dengan sia-sia. Bagus kamu tidak mati. Tan Yun bangkit, membungkuk dan memeluk, saya telah melihat seorang jenderal. Hidup saya sangat sulit, kebanyakan orang tidak bisa membunuh. Cukup mendominasi, aku menyukainya. Suan Yuan Haokong berkata, baru saja Yizong memberitahuku tentang membunuh Lucian, Ge Yunhao dan Miao Jincheng. Karena Nilong ada di belakang layar, pergilah, Pak Tua. Tan Yun berkata dengan tulus, terima kasih atas kebaikanmu. Baru saja Zhang mengambil alih dan memberitahu generasi muda tentang posisi Laksamana Sima di kota abadi Suanyuan. Saya pikir tanpa izin dari Jenderal Sima, Nilong mungkin tidak akan membiarkan Ge Yunhao mengirim seseorang untuk membunuh saya. Jika masalah ini terkait dengan Sima Yongzheng, kita tidak dapat menemukan masalah Nilong untuk saat ini. Bagaimanapun, bawahan Sima Yongzheng adalah tentara abadi medali emas dari kota abadi Suanyuan. Ketika kekuatan lamamu melampaui Sima Yongzheng, generasi muda akan mengandalkanmu untuk membalas dendam. Mendengar pidato itu, Suan Yuan Haokong semakin puas dengan Tan Yun. Kamu berpikir dengan baik, anak muda, kamu sangat baik. Sebelum saya meminta Anda untuk bergabung dengan tentara, Anda tidak mau. Sekarang kota Tiange dari Sisu tidak dapat dibuka sementara. Bagaimana Anda bisa bergabung dengan tentara? Selama kamu setuju, dengan kekuatanmu, kamu adalah wakil jenderal. Mendengar pidato itu, Tan Yun membungkuk dan berkata,
saya masih ingin meningkatkan kekuatan saya dengan berkultivasi. Untuk saat ini, Xuanyuan Haokong melambaikan tangannya dan menyela, karena Anda ingin berlatih, tidak apa-apa. Anda dapat menggantung nama wakil jenderal dan tidak harus bertarung untuk saat ini. Bagaimana kalau kamu bertarung lagi ketika kamu mau bertarung? Tan Yun berkata dengan senyum pahit, kamu selalu mengatakan itu. Beraninya kamu tidak mengikuti. Oke, itu sudah diputuskan. Xuanyuan Hao tidak mengatakan apa-apa, memandang Zhang Yizong dan berkata, pergilah ke kamp militer dan panggil Jenderal Abadi saya, Wakil Jenderal dan Mayor Jenderal ke mansion. Ya, budak tua. Zhang Yizong menerima pesanan dan pergi sambil tersenyum. Xuanyuan Haokong memandang Tan Yun dan berkata dengan sedikit malu, Yuner, aku mendengar Yizong mengatakan bahwa kamu akan memberikan ramuan untuk orang tua itu secara gratis. Benarkah? Itu benar, kata Tan Yun. Pada tahun lalu, saya telah menyempurnakan beberapa saat berlatih. Saya harap ini dapat membantu Anda menjadi tua. Oh benarkah? Xuanyuan Haokong diharapkan. Aku meninggalkan 5 juta pil kelas atas untuk menghukum makhluk abadi, dan ada lebih dari 21 juta yang tersisa. Aku akan memberikannya padamu. Tan Yun berkata, cincin peri itu menyala, dan cincin peri keluar dari udara tipis dari tangannya dan menyerahkannya kepada Xuanyuan Haokong. Sangat banyak. Xuanyuan Haokong buru-buru memanipulasi pengetahuan abadi dan menyusup ke dalam cincin abadi. Ketika dia melihat gunung pil abadi kelas atas, dia terkejut, Yuner, kamu benar-benar menyempurnakannya dalam setahun. Ya, kata Tan Yun. Bagaimana kamu bisa memperbaiki begitu banyak dalam setahun? Xuanyuan Haokong bertanya. Tan Yun berkata sambil tersenyum, pada awalnya, generasi muda membeli beberapa mineral dan menyempurnakan menara abadi ruang waktu kelas atas. Kemudian, dia memanipulasi 10.000 botol tungku alkimia di menara pada saat yang sama, yang membuatnya begitu banyak. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Pagoda abadi ruang dan waktu terbaik yang kamu sempurnakan sendiri. Xuanyuan Haokong terkejut dan mati rasa, dan suaranya bergetar dan berkata, apakah itu senimu, tetapi orang suci tingkat dewa abadi? Juga, apakah kamu masih berlatih ketika kamu mengendalikan 10.000 botol tungku alkimia pada saat yang sama? Tan Yun berkata dengan jujur, ya, aku benar-benar seorang suci, dan aku juga seorang suci. Hahaha, aku benar-benar menemukan harta karun itu. Xuanyuan Haokong menatap Tan Yun dan tidak bisa menutup mulutnya sambil tersenyum. Dan Zhang Yihan di sampingnya terkejut sampai tumpul. Apa konsep dari Saint Level Immortal dan Saint Vessel Master dan Saint Level Immortal dan Saint Pil Master? Anda tahu, Master Abadi berada di atas Master Abadi, dan kemudian naik adalah Master Abadi. Dan Tan Yun, tidak hanya Master Artefak Saint Abadi dan Master Pil Saint Abadi, tetapi yang lebih penting, 2 sesi seni adalah Ordo Suci. Xuanyuan Haokong berkata dengan santai, Yuner, saya melihat Anda mendirikan tiange dari 4 kota seni. Saya pikir Anda ingin menjual rune, pil, senjata dan arai. Jadi Anda juga tahu rune dan arai. Tan Yun mengangguk, aku juga seorang Saint Level Immortal, Saint Rune Master dan Saint Level Immortal Arai Master. Begitu dia mengatakan ini, Zhang Yihan berseru, ya Tuhan. Dalam seruan itu, Zhang Yihan hampir pingsan. Xuanyuan Haokong menelan ludahnya dengan penuh semangat, keputusan paling bijaksana dalam hidupku adalah membiarkanmu memasuki kota abadi Xuanyuan. Yuner, tahukah kamu bahwa Presiden dan Wakil Presiden Guild Alkimia, Guild Pemurnian Senjata, Guild Pemurnian Jimat dan Guild Pemurnian Arai tidak secanggih kamu dalam 4 seni. Hahaha, meskipun keempat guild ini secara nominal berada di bawah kendali keponakan Tuan Kotaku, mereka sebenarnya berada di bawah kendali 4 keluarga. Ya, sekarang setelah aku memilikimu, aku tidak perlu memperhatikan keempat guild ini di masa depan. Tan Yun berkata sambil tersenyum, jika aku bisa membantumu, aku akan terikat kewajiban. Bagus, sangat bagus. Xuanyuan Haokong tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, Yuner, saya memiliki satu-satunya putri Xuanyuan yang tersisa. Saya belum menikah. Bagaimana kalau menikahi Anda? Sehat. Mengapa? Tanya Jenderal Xuanyuan. Saya punya 7 istri, kata Tan Yun. 7
7 wanita. Suanyuan Haokong melebarkan matanya. Di mana wanitamu? Mereka berlatih di pagoda abadi. Saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda ketika saya memiliki kesempatan di masa depan, kata Tan Yun. Oke. Suanyuan Haokong menjawab dan berpikir, 7 sama dengan 7. Selama mau berlama-lama, saya tidak keberatan. Setelah berlama-lama dan keponakan tuan kota saya meninggalkan bea cukai, saya akan meminta pendapat orang yang tinggal. Suanyuan berlama-lama, putri tunggal Suanyuan Haokong, baru saja berlari ke tempat tertutup sepupunya belum lama ini. Kalau tidak, dia ingin berbicara dengan putrinya sekarang. Pada saat ini, mata Tan Yun menunjukkan warna harapan. Saya sudah bertanya. Tidak ada api di luar kota abadi Suanyuan. Saya tidak tahu apakah ada api di dalam kota. Tidak, kata Suanyuan Haokong, tempat yang ditinggalkan ini dibuka oleh Kaisar Peri Anjing. Tempat ini sangat tandus. Kindeling jarang terjadi. Namun, saya tahu di mana ada kindeling yang dijual, tapi sayangnya, kami tidak bisa pergi. Tan Yun segera datang ke roh. Di mana? Suanyuan Hao berkata dengan suara yang dalam, kota yang ditinggalkan. Tan Yunjian mengerutkan kening dan berkata, ketika saya pertama kali datang ke tempat yang ditinggalkan, saya mendengar bahwa kota yang ditinggalkan itu dibangun bersama oleh makhluk abadi yang lebih rendah. Selama saya membayar batu abadi, saya bisa masuk dan mendapatkan tempat berteduh dan membeli sumber daya kultivasi. Kenapa aku tidak bisa pergi? Yuner, kamu tidak tahu. Suanyuan Haokong sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya yang keruh mengungkapkan warna kebencian. Hanya 6 bulan yang lalu, pemilik kota yang ditinggalkan itu bersedia menjadi anjing lari dari para dewa top. Sekarang makhluk abadi di kota yang ditinggalkan membantu makhluk abadi yang unggul untuk memburu kita makhluk abadi yang lebih rendah. Binatang apa? Mendengar pidato itu, Tan Yun jatuh ke dalam meditasi. Kalimat berikutnya mengejutkan Suanyuan Haokong. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya jika kamu ingin mendapatkan api, kamu hanya bisa menghancurkan kota yang ditinggalkan di masa depan. Yuner, kamu sangat ambisius. Sangat bagus, aku menyukainya. Suanyuan Haokong menghela nafas, tapi tidak mudah untuk menghancurkan kota yang ditinggalkan. Kamu tidak tahu, kekuatan kota yang ditinggalkan setidaknya 30% lebih kuat dari kota abadi Suanyuanku. Sayangnya, Xiaolin Lama, pemimpin kota yang ditinggalkan, pada awalnya adalah seorang pahlawan, tetapi dia menjadi anjing yang berlari dari makhluk abadi yang unggul. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi pada saat ini, Tan memutuskan untuk menghancurkan kota yang ditinggalkan di masa depan, dan kemudian menjara api dan melahapnya dengan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Pada saat ini, Suanyuan Haokong mengatupkan giginya dan berkata, yang lebih dibenci adalah naga Xiaolin. 2 bulan lalu, dia benar-benar meluncurkan tantangan ke keponakan tuan kotaku untuk berjuang hidup dan mati di atas pengabaian dalam 20 tahun. Ingin membunuh keponakanku, dan kemudian membuat kota abadi Suanyuan tanpa kepala, dan kemudian ingin menghancurkan kota abadi Suanyuan kita. Tan Yunruo berpikir, itu pasti kota yang ditinggalkan sekarang. Dia tidak yakin untuk menghancurkan kota abadi Suanyuan. Karena itu, Lama Xiaolin melakukannya. Itu mungkin. Suanyuan Haokong mengerutkan kening dan berkata, diperkirakan keponakan saya akan meninggalkan bea cukai dalam beberapa tahun. Pada saat itu, biarkan dia memutuskan. Dalam setengah hari berikutnya, Tan Yun dan Suanyuan Haokong banyak mengobrol. Kami berbicara tentang peristiwa masa lalu sebelum terbang dan plot kota abadi Suanyuan untuk melawan musuh yang kuat. Tuan, Anda Jenderal Abadi, Wakil Jenderal dan Jenderal Besar, saya telah menemukan Anda. Pada saat ini, bawa orang ke ruang diskusi. Suanyuan Hao mengucapkan kata-kata kosong, menatap Tan Yun dan berkata, nanti, saya akan memperkenalkan Anda kepada rekan kerja masa depan Anda. Oke, Tan Yun tersenyum. Selanjutnya, Tan Yun mengikuti Suanyuan Haokong, meninggalkan paviliun dan pergi ke ruang konferensi. Dalam perjalanan, Tan Yun melihat tata letak rumah penguasa kota dan berkata dengan kagum, Feng Shui harmonis, berdasarkan susunan 5 perilaku yang tidak terlihat, dan dilindungi oleh angin dan guntur yang tersembunyi di dalam kehampaan. Orang-orang yang membangun rumah ini tidak sederhana. Suanyuan Haokong tampak setuju dan berkata, Tan Xiaoyou benar-benar ahli.
Susunan ini diatur oleh keponakan tuan kota saya. Keponakanku tidak hanya berbakat, tetapi juga mahir dalam susunan dan keterampilan senjata, terutama pemurnian senjata. Dia adalah master senjata abadi dan suci tingkat suci sepertimu. Xuan Yuan Haokong dan Tan Yun mengobrol dan berjalan di luar aula konferensi. Dalam perjalanan, Xuan Yuan Haokong memberitahu Tan Yun bahwa pembunuhan Lucian dan Ge Yunhao harus dirahasiakan dan tidak boleh disebutkan kepada orang luar. Pada saat ini, 10 jenderal abadi, 100 wakil jenderal dan 1000 jenderal besar berdiri rapi di aula. Setiap wajah menunjukkan warna bingung. Saya tidak tahu apa yang disebut Jenderal Xuan Yuan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Saudara Chang Feng, menurutmu apa yang diinginkan pamanmu dari kami? Ya. Kerumunan memandang Xuan Yuan Chang Feng dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xuan Yuan Chang Feng mengangkat bahu, Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya bertanya? Saya bukan cacing gelang di perut paman saya. Rumah tuan kota memiliki 3 saudara laki-laki. Xuan Yuan Haokong tertua, Xuan Yuan Haozi kedua dan Xuan Yuan Haoting ketiga. Xuan Yuan Chang Feng adalah putra Xuan Yuan Haoting, tetapi ayahnya telah meninggal dalam pertempuran. Dan ayah dari tuan kota, Xuan Yuan Haozi kedua, juga mati di tangan Dewa Abadi. Batuk. Dengan batuk lama, Xuan Yuan Haokong memimpin dalam berbaris ke aula. Akhir akan melihat jenderal. Ribuan orang membungkuk dengan kepalan tangan. Ini bukan kamp militer. Jangan terikat. Xuan Yuan Haokong melambaikan tangannya dan berkata, duduk. Terima kasih, jenderal. Ribuan orang duduk di kursi mereka. Xuan Yuan Haokong melihat sekeliling ke kerumunan dan berkata, ini adalah keputusan orang tua untuk memanggilmu ke sini hari ini dan secara pribadi menunjuk seorang wakil jenderal. Artinya, mulai sekarang, bawahanku akan berubah dari 100 wakil jenderal menjadi 101. Tapi saat ini, orang ini hanya menggantung namanya. Jika dia pergi ke medan perang di masa depan, dia secara alami akan berperang. Mendengar pidato itu, semua orang penasaran. Siapa yang akan begitu dihargai oleh Jenderal Xuan Yuan? Paman, siapa orang yang kamu katakan ini? Xuan Yuan Chang Feng bingung. Xuan Yuan Haokong berkata, kamu mengenalnya. Adapun yang lain, mereka telah mendengar tentang gaya bertarungnya dengan Duan Tiande. Paman, maksudmu Tan Yun? Xuan Yuan Chang Feng berkata sambil tersenyum, jangan menggoda. Bukankah dia sudah lama mati? Orang-orang juga bingung. Bukankah Tan Yun sudah mati? Xuan Yuan Haokong tersenyum dan melihat ke belakang dan berkata, Yuner, masuk dan sapa mereka. Itu jenderal. Dengan suara nyaring, Tan Yun melangkah ke aula. Anak baik, kamu belum mati. Xuan Yuan Chang Feng maju ke depan, tersenyum dan memukul dada Tan Yun dengan tinjunya. Segera, dia tampak seperti hantu, hukum langkah ke-8 negeri dongeng. Kamu telah meningkatkan level 4 hanya dalam 1 tahun. Seberapa kuat kamu sekarang? Orang-orang yang mereka pikir sudah mati tidak hanya kembali hidup-hidup, tetapi juga melangkah dari level 4 ke level 8. Tan Yun memandang Xuan Yuan Chang Feng dan berkata sambil tersenyum, kamu seharusnya bisa mengalahkan wakil jenderal tingkat ke-8 negeri dongeng pemurnian. Tan Yun sangat sederhana. Faktanya, Tan Yun mungkin tidak mati jika dia mencoba yang terbaik untuk berduel dengan wakil jenderal ke-10 dari negeri dongeng pemurnian. Haha, bagus. Xuan Yuan Chang Feng tersenyum dan menepuk bahu Tan Yun. Dia memandang Xuan Yuan Haokong dan berkata, Paman, bagaimana kalau Tan Yun menjadi bawahan keponakannya di masa depan? Ya, Xuan Yuan Haokong berkata sambil tersenyum. Xuan Yuan Chang Feng adalah satu-satunya putra dari mendiang saudara ketiganya. Xuan Yuan Haokong menyayangi Xuan Yuan Chang Feng. Saya telah melihat jenderal di penghujung hari. Tan Yun memberi hormat pada Xuan Yuan dengan tinjunya. Terima kasih kembali. Xuan Yuan Chang Feng berkata sambil tersenyum. 9 jenderal abadi lainnya bercanda satu demi satu, Wakil Jenderal Tan, kekuatanmu untuk menantang melampaui levelmu benar-benar tak tertandingi di dunia. Ya, sangat murah bagi Wakil Jenderal Tan untuk bergabung dengan saudara Chang Feng kali ini. Xuan Yuan Chang Feng tersenyum, itulah yang tidak bisa membuatmu iri. Siapa yang membiarkan aku memiliki paman seorang jenderal? Chang Feng, omong kosong lagi. Xuan Yuan Haokong berkata dengan wajah lurus. Pada saat itu,
Suanyuan Changfeng tersenyum canggung. Pada saat ini, di antara 10 deputi jenderal di bawah Departemen Suanyuan Changfeng, salah satunya, seorang deputi jenderal kekar dengan peringkat ke-8 negeri dongeng pemurnian, memeluk Tan Yun dan berkata, "Wakil Jenderal Tan, nama saya Niu Dingtian. Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa Anda dapat mengalahkan peringkat ke-8 deputi jenderal pemurnian negeri dongeng. Saya tidak menerimanya. Haruskah kita berduel?" Begitu komentar ini keluar, selain Suanyuan Haokong, yang lain bertepuk tangan satu demi satu. Mereka tahu bahwa Niu Ding memiliki kekuatan suci setiap hari, dan telah mengembangkan tubuh suci Niumang. Ia memiliki kekuatan tak terbatas, dan bahkan memiliki kekuatan untuk melampaui negeri dongeng tingkat ke-9. Suanyuan Haokong tersenyum ramah pada Tan Yun, karena semua orang tertarik. "Yuner, jangan menolak. Selain itu, aku juga ingin melihat dengan mataku sendiri gaya kekuatan superiormu." Tan Yun mengangguk, memandang Niu Dingtian dan berkata, "Saya tidak tahu saudara Niu, bagaimana Anda akan bersaing." Suara Niu Dingtian kasar dan gila. "Kudengar kekuatan fisikmu sangat kuat, dan aku mengandalkan kekuatan fisik untuk membunuh musuh di medan perang. Ayo bersaing untuk mendapatkan kekuatan. Kamu memukulku, aku memukulmu. 3 pukulan akan menang atau kalah. Siapapun yang mundur jauh akan kalah. Bagaimana?" Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Oke, tidak masalah." Tan Yun melihat sekeliling ke aula persegi dan berkata, "Tempat ini terlalu kecil. Ayo bersaing di luar aula." Setelah itu, selanjutnya, ribuan orang termasuk Niu Dingtian juga keluar dari aula. Di tengah rumah sakit, Niu Dingtian menginjak tanah, berjongkok dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu datang duluan." "Oh, tidak, saudara Niu, datang dulu." Tan Yun melambaikan tangannya. Niu Dingtianhao berkata, "Kamu tubuh kecil, jika kamu membiarkan aku meninju lebih dulu, kamu tidak bisa bangun." Tan Yun geli. "Baiklah. Ayo." Niu Dingtian berkata dengan suara yang dalam. "Oke." Tan Yun Hua menjadi sisa dan memukul dada Niu Dingtian. Berbaring di palung, seluruh tubuh Niu Dingtian diledakkan ratusan kaki seperti cangkang. Kemudian dia berbalik di udara dan mendarat dengan mantap di tanah. Niu Ding menatap Tan Yun dengan ngeri. Dia pikir dia tidak akan mundur, tetapi dia tidak ingin diledakkan oleh Tan Yun. Konsekuensi dari pertandingan berikutnya bisa dibayangkan. Niu Dingtian meninju Tan Yun, dan Tan Yun hanya mundur. Kedua kalinya Tan Yun menyerang, Niu Dingtian berlatih teknik pemurnian tubuh, dan ukuran tubuhnya melonjak hingga 80 kaki. Di tubuhnya yang seperti bukit, otot-ototnya yang berbentuk naga melingkar, cukup berani. Dalam keterkejutan orang banyak, bahkan jika Niu Dingtian berusaha sekuat tenaga, dia dihempaskan ratusan kaki oleh Tan Yun dan jatuh ke tanah. Butuh waktu lama baginya untuk bangun. Niu Dingtian yakin kalah.